Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Syafaatul Hidayati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari sejarah teori ekonomi pada materi lahirnya ilmu ekonomi. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, tujuan ilmu ekonomi, sejarah perkembangan ilmu ekonomi, dan lahirnya ilmu ekonomi. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi pertama, lahirnya ilmu ekonomi, apakah Sobat Ujar masih ingat? Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami, benar-benar. Istilah ilmu sering disamakan dengan science yang berasal dari bahasa Inggris science. Kata science itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu skir yang artinya pengetahuan. Science dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan, yaitu aktivitas sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Menurut Ashley Montagu, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji, pasar atau harga yang berlaku. Muhammad Hatta mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun itu menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Jika ilmu merupakan suatu pengetahuan dan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan atau segala sesuatu yang diketahui manusia, maka ilmu itu sendiri merupakan pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut menjadi suatu ilmu. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati atau berlaku umum yang diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Sehingga dapat dikatakan ilmu itu sendiri memiliki ciri tanda syarat tertentu, diantaranya yang pertama sistematik, yang kedua rasional, yang ketiga empiris, yang keempat universal, yang kelima objektif, yang keenam dapat diukur, yang ketujuh terbuka, dan yang terakhir adalah kumulatif. Selanjutnya, apa itu ekonomi? Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, asal kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos artinya aturan atau hukum yang artinya aturan atau urusan rumah tangga. Aturan rumah tangga yang dimaksud bukan hanya rumah tangga secara ruang lingkup mikro atau tiap individu masyarakat, namun juga berlaku secara makro dalam ruang lingkup rumah tangga negara yang tentunya memikirkan bagaimana penggunaan sumber daya baik manusia ataupun alam
yang memerlukan efisiensi dalam melaksanakan produksinya. Menurut sastra di Poera, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi termasuk pekerja dan produksinya. Maka ekonomi dalam istilah modern dapat menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sedikit mungkin. Menurut Adam Smith, sebagai seorang yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern dunia, mengatakan bahwa kekayaan merupakan kesejahteraan suatu bangsa, sehingga dapat dikatakan ekonomi adalah suatu subjek yang membantu suatu bangsa menjadi bangsa yang sejahtera. Marshall menekankan betapa pentingnya manusia dalam suatu sistem ekonomi, sehingga definisi kesejahteraan Marshall dianggap definisi kesejahteraan yang berpusat pada kesejahteraan ekonomi. Profesor Lionel Robin menekankan bahwa analisis ekonomi berbasis pada kelangkaan, dan hal ini disetujui oleh beberapa pakar ekonomi lainnya seperti Topsky dan Cassell, sehingga analisis ini menjadi sangat populer dalam perkembangan ekonomi hingga saat ini. Lalu, apa yang disebut dengan ilmu ekonomi? Ketika istilah ilmu dan ekonomi disatukan menjadi suatu istilah lain, secara sederhana kita akan menemukan istilah ilmu ekonomi sendiri, yaitu pengetahuan tentang aturan rumah tangga yang telah tersusun secara sistematis, rasional, empiris, dan universal yang telah melalui metode-metode ilmiah dalam menggunakan atau mengalokasikan sumber daya secara efisien. Untuk lebih mempermudah memahami ilmu ekonomi dan melihat perkembangannya, maka perlu dikemukakan perkembangan definisi sejak ekonomi itu dikatakan menjadi ilmu. Nah, penasaran kan bagaimana ekonomi dikatakan menjadi ilmu? Ikuti terus ya. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan konsep ilmu dan ekonomi, maka perlu kita ketahui ilmu ekonomi itu sendiri. Setelah itu, perlu mengetahui juga tujuan ilmu ekonomi, sejarah perkembangan ilmu ekonomi, dan lahirnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dikemukakan Adam Smith, yaitu political economy as an inquiry into the nature of the wealth of nation. Wealth is an annual produce of land labor of the society. Abdullah mengatakan bahwa ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis lainnya seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil, undang-undang perpajakan, dan sanksi-sanksi ekonomi. Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik. Batasan yang paling modern dari sebuah buku teks ekonomi yang mendapat pengakuan luas di dunia internasional adalah karya Paul A. Samuelson, seorang ekonom Amerika Serikat pemenang hadiah Nobel. Dalam bukunya berjudul Economics, Samuel dan Nordhaus mengemukakan ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya baik
saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Menurut Albert L. Myers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah pertama, tentang kebutuhan, yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua, ini tentang pemuas kebutuhan yang memiliki ciri-ciri terbatas adanya. Ahli ekonomi lainnya kemudian J.L. Mage mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis karena ditinjau dari aspek ekonomi, di mana manusia sebagai makhluk ekonomi, homo economicus, pada hakikatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, sesuai yang dituliskan pelopor liberalisme ekonomi oleh Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations tahun 1976. Namun bagaimana cara manusia untuk mencapai kemakmurannya? Dalam definisi yang dikemukakan Mage memang tidak dijelaskan. Selanjutnya ada Nicholson yang menyebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya pada berbagai alternatif penggunaan. Definisi ini menekankan bahwa seluruh sumber daya yang ada, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal di dunia benar-benar tidak cukup untuk menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, manusia harus memilih secara eksplisit maupun implisit bagaimana sumber daya tersebut akan digunakan. Kelangkaan sumber daya yang memiliki berbagai alternatif penggunaan mengharuskan manusia memilih, sehingga kita dapat mengatakan bahwa ekonomi sebagai ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam melakukan pilihan, di antaranya berbagai alternatif. Pilihan di antara berbagai alternatif. Konflik antara kelangkaan sumber dengan kebutuhan yang tak terbatas menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh semua manusia, baik secara individu, kelompok maupun negara, baik kecil maupun besar, yang sudah maju maupun yang masih terbelakang untuk mencapai tingkat kepuasan. Dari beberapa penjelasan para ahli ekonomi tadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yakni ilmu ekonomi positif dan yang kedua yakni ilmu ekonomi normatif. Jika ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi normatif ini membahas pertimbangan-pertimbangan nilai dan etika seperti mengharuskan sistem perpajakan diarahkan pada kaidah mengambil dari yang kaya untuk menolong yang miskin. Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, artinya juga mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi tujuannya adalah
berusaha untuk mengerti hakikat dari peristiwa-peristiwa tersebut yang selanjutnya untuk dipahami. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi itu sendiri, yakni yang pertama, mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan kausal maupun fungsional. Yang kedua, untuk dapat mengetahui masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan ilmu ekonomi adalah untuk meramalkan berbagai peristiwa ekonomi dan untuk membuat berbagai kebijakan yang akan mencegah atau mengoreksi berbagai masalah seperti pengangguran, inflasi, atau pemborosan dalam perekonomian. Pada kenyataannya, memang mengapa ilmu ekonomi harus dipelajari adalah yang pertama, karena keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak pernah terbatas dan sangat beragam. Sedangkan yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya terbatas atau mengalami kelangkaan. Yang ketiga, sumber daya alam sebagai sumber daya utama tidak seluruhnya langsung dapat digunakan. Namun perlu melalui tahap pengolahan, pengubahan bentuk, jumlah, ataupun pemindahan, dan hal ini yang dimaksud dengan proses produksi. Persoalan-persoalan tersebut yang mendorong ilmu ekonomi berkembang pesat menjadi suatu keharusan melalui para pakar ekonomi melakukan penelitian-penelitian ilmu ekonomi dalam memenuhi pola-pola kebutuhan manusia yang terus meningkat tanpa ada batas. Terdapat beberapa alasan kuat mengapa ilmu ekonomi perlu untuk dipelajari, terutama bagi Anda yang sedang menempuh pendidikan di bidang ekonomi, yaitu antara lain yang pertama, untuk memahami isu-isu ekonomi nasional seperti perseroan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat belanja pemerintah dan perpajakan, nilai tukar, perdagangan internasional atau ekspor dan impor, dan pergerakan harga komoditas. Sedangkan yang kedua, agar Anda dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara ekonomi bekerja pada suatu sistem, bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dan juga kebijakan, apa dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan untuk membantu memperbaiki masyarakat, baik nasional maupun internasional. Ekonomi adalah suatu subjek akademis yang terus dapat dikembangkan oleh institusi pendidikan dan perusahaan. Yang keempat, membantu Anda untuk mengetahui apakah kondisi saat ini bagian dari tindakan politis atau fakta ekonomi. Setelah mengetahui definisi dan batasan ilmu ekonomi, maka pertanyaan yang muncul adalah kapan pertama kali ilmu ekonomi lahir, bagaimana ilmu ekonomi itu dibentuk, dan bagaimana struktur perkembangan ilmu ekonomi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Samuelson, seorang ahli ekonomi pemenang Nobel Ekonomi, memberikan paparannya bahwa ilmu ekonomi tumbuh dan berkembang secara revolusioner sebagai suatu bidang disiplin dengan mengamati data, mengembangkan hipotesis, dan mengujinya. Kemudian mencapai konsensus yang terkadang tidak mudah. Bagaimana ekonomi itu berjalan. Tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi lahir, sekalipun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Melalui perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai sekarang, Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi adalah dapat dianggap yang pertama memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tukar-menukar barang atau biasa disebut dengan transaksi ekonomi, dan membedakan antara yang bersifat natural atau tidak natural.
Namun beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi dimulai sejak mazhab fisiokrat atau mazhab klasik pada pertengahan abad ke-18. Di mana pada mazhab tersebut seperti Francois Quesnay dalam Tableau Ekonomik kurang lebih pada tahun 1750 sudah menguraikan hubungan sederhana antara supply dan demand. Mereka memandang hidup perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah ditentukan dan diatur oleh hukumnya sendiri. Dari dasar pemikiran tersebut, maka mazhab fisiokrat beralasan bahwa mereka sebagai awal kelahiran ilmu ekonomi. Namun ternyata pada kenyataannya hampir semua orang, terutama para tokoh ekonomi, ini berpendapat bahwa lahirnya ekonomi sebagai suatu ilmu baru ditandai dengan terbitnya sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Will of Nation pada tahun 1776 yang ditulis oleh guru besar di Glasgow, Inggris yang bernama Adam Smith, yang kemudian dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi, Bapak Ilmu Ekonomi. Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa dengan tidak melupakan akar moralitasnya yang tertuang dalam Theory of Moral Sentiment. Secara umum, perkembangan ilmu ekonomi dikelompokkan berdasarkan aliran pemikiran atau mazhab. Yang pertama, mazhab merkantilisme dari tahun 1500 sampai 1776, di mana tokoh utamanya Thomas More dan Jean Baptiste Colbert. Yang kedua, ini adalah mazhab fisiokrat pada tahun 1756. Tokoh utamanya adalah Francois Quesnay. Yang ketiga, ini adalah mazhab klasik pada tahun 1776, di mana tokoh utama adalah Adam Smith, Jean-Baptiste Say, dan David Ricardo. Yang keempat, ini adalah mazhab sosialis antara tahun 1820 sampai 1850, di mana tokoh utama adalah Karl Marx. Yang kelima adalah mazhab historis pada tahun 1840, di mana tokoh utama dari mazhab historis ini adalah Frederick List. Yang keenam adalah mazhab marginalis atau yang biasa kita kenal dengan neoklasik pada tahun 1871. Tokoh utamanya adalah Karl Menger, William Stanley Jevons, dan Leon Walras. Dan yang ketujuh adalah mazhab institusionalis pada tahun 1900 dengan tokoh utamanya adalah Thorstein Veblen pada tahun 1857 sampai 1929. Yang kedelapan adalah mazhab Keynesian pada tahun 1930 dengan tokoh utamanya adalah John Maynard Keynes. Dan yang terakhir adalah mazhab Chicago atau yang biasa kita kenal dengan aliran monetaris pada tahun 1976 dengan tokoh utamanya adalah Milton Friedman. Baik Sobat Ujar, pada pertemuan kali ini sudah disampaikan ilmu ekonomi sendiri. Tujuan ilmu ekonomi dan perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh ekonomi. Untuk memahami lebih materi yang telah dibahas, coba kalian diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurut analisis saudara, perlukah ilmu ekonomi itu dilahirkan? Dan untuk apa dilahirkan? Yang kedua, paparkan secara jelas beserta fakta empirisnya mengapa manusia dan negara baik sebagai individu dan kelompok masyarakat perlu mempelajari ilmu ekonomi. Yang ketiga, uraikan secara singkat sejarah perkembangan ilmu ekonomi dimulai sejak ekonomi belum menjadi suatu bidang ilmu. Nah, sahabat ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi.
Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa yang pertama, ilmu ekonomi sendiri yaitu pengetahuan tentang aturan rumah tangga yang telah tersusun secara sistematis, rasional, empiris, dan universal yang telah melalui metode-metode ilmiah dalam menggunakan atau mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang kedua, tujuan ilmu ekonomi adalah untuk meramalkan berbagai peristiwa ekonomi dan untuk membuat berbagai kebijakan yang akan mencegah atau mengoreksi berbagai masalah. Dan yang terakhir, perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga para peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2006, yaitu Edmund Phelps. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 1 Sejarah Teori Ekonomi kali ini. Sekian materi dari saya Syafaatul Hidayati, undur diri sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tetap semangat dan salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.